Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Apa kabar? Jangan skip dulu, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan satu perenungan, milikilah pengharapan. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada hubungan yang sangat erat antara iman dan pengharapan. Tentu iman adalah dasar bagi pengharapan saya dan saudara-saudara. Kalau saudara memiliki iman yang kuat, maka saudara juga akan memiliki pengharapan yang kuat pula. Jadi pengharapan tentu adalah suatu yang mendasar di dalam iman kekristenan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pengharapan apa yang Yesus berikan bagi kita? Tentu yang pertama adalah pengharapan akan pengampunan dan kebenaran. Sehingga Paulus katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Mungkin saudara merasa tidak terlalu benar dalam kehidupan saudara sekarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-24 jelas mengatakan bahwa ada pengharapan yang menyelamatkan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang kedua adalah pengharapan akan kesembuhan dan kesehatan. Bapak Ibu Saudara, dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua katakan, tidak ada gunanya kalau saudara punya fisik yang kuat tetapi roh jiwa saudara lemah. Tapi sekalipun saudara punya roh yang kuat, kalau tubuh saudara sakit-sakitan, maka saudara juga tidak bisa mengiringi Tuhan atau melayani Tuhan. Jadi dalam Yesus, saya dan saudara punya pengharapan untuk apa? Untuk memiliki tubuh, jiwa yang sehat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu pengharapan akan penyediaan berkat. Maka Amsal pasal 10 ayat ke-22 katakan di sana Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kaya namun hatinya merana. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa Dia bisa memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara tanpa kita harus sengsara. Ingat Bapak Ibu Saudara, berkat tidak hanya berkat secara jasmani melulu, tetapi berkat juga berbicara tentang berkat secara rohani, berkat kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seorang diberkati, kita akan bisa menyaksikan, melihat dari kehidupan orang tersebut. Secara rohani dia diberkati, terlebih dia akan menikmati berkat secara jasmani dengan penuh ucapan syukur, dengan bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun tak kalah di dalam tantangan, suka, duka, dia tetap mengalami berkat sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penuhilah pikiran saudara dengan pengharapan. Jangan pernah saudara membayangkan sebuah keputusasaan. Milikilah impian dan pengharapan Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang menguatkan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan Bapak Ibu Saudara, karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu, kata-kata yang meneguhkan iman percaya kami bahwa kami harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu memberikan jaminan akan iman kepastian di dalam kekristenan kami, di dalam mengiringkan Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan teruslah mendengungkan firman-Mu di dalam hati, tubuh, jiwa, dan roh kami. Maka kami akan menjadi pelaku firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teruslah tetap setia di dalam pendengaran Anda akan firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.